Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pupu Puspitasari. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua Universitas Pasundan Bandung. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, pukul 9, saya akan melaksanakan video pembelajaran untuk uji kinerja UKM PPG dengan tema mendeskripsikan butir-butir penting dari satu buku pengayaan non-fiksi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dibaca. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, kalau baik. Berarti semuanya dalam keadaan sehat ya. Bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. KM, pimpin berdoa dulu. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, berdoa dalam hati mulai. Berdoa juga. Terima kasih KM sudah memimpin doa. Sekarang Ibu akan cek kehadirannya. Tina Yuniarti hadir. Isela Kepi hadir. Samsia Nurasia hadir. Despita hadir. Firda hadir. Siti Nurrohma hadir. Indri Lestari hadir. Alhamdulillah itu semua ya. Tidak ada yang tidak masuk. Coba sebelum belajar, Ibu minta kalian merapikan pakaiannya, dirapikan, dasinya, kerudungnya, bajunya yang masih keluar silakan dimasukkan, tangannya dikeluarkan dengan alat lukis. Selamat pagi. Nemo luar biasa. Nemo pelajaran sebelumnya yang sudah kita pelajari itu tentang apa? Ceramah. Tentang ceramah. Yang dimaksud dengan ceramah itu apa? Kegiatan penyampaian pesan untuk memberikan nasihat dan petunjuk. Kita masih ingat ya pembelajaran sebelumnya. Ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi butir-butir penting buku non-fiksi. Non-fiksi, buku non-fiksi itu buku yang bagaimana? Ada yang tahu? Buku yang berisikan fakta. Ada lagi yang tahu? Buku yang berisikan karya ilmiah juga bisa ya. Nah, yang lebih sederhana, buku non-fiksi itu adalah buku yang sering kalian pakai untuk belajar. Ya. Manfaat dari mempelajari butir-butir penting buku non-fiksi yaitu pertama, kalian akan terbantu saat mempelajari materi pelajaran. Karena di dalam butir-butir penting itu berarti hal-hal yang penting yang harus dipelajari. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini yaitu kompetensi dasar 3.7, mendeskripsikan butir-butir penting dari satu buku pengayaan atau non-fiksi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dibaca. Indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi ada 3.7.1 menentukan butir-butir penting dari satu buku pengayaan non-fiksi. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada saat ini yang pertama melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan TPACK, model pembelajaran discovery learning dan metode
Think Talk White atau TTW, peserta didik mampu menentukan butir-butir penting dari satu buku pengayaan non-fiksi dengan tepat dan gotong royong. Yang membuat kelompok, ya, kalian sekarang duduknya sudah berkelompok ya. Satu, mana kelompok satu? Kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima. Untuk materi, Ibu akan memberikan kalian tes awal, ya, tes awal grup kita. HP-nya atau handphonenya bisa dikeluarkan. Ibu akan kirim link yang berisikan tes awal. Silahkan dikerjakan tes awalnya. Sudah selesai, disimpan kembali handphonenya. Belajar hari ini, silakan siapa yang mau membacanya. Apa itu buku non-fiksi? Buku non-fiksi adalah buku yang ditulis atau disusun atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Non-fiksi merupakan sebuah karangan yang berbentuk cerita nyata atau cerita kehidupan sehari-hari. Karangan non-fiksi kemudian ditulis menjadi sebuah uraian pengetahuan yang dikaitkan dengan salah satu bidang ilmu. Terima kasih Rina sudah membacakan. Identifikasi butir-butir penting buku non-fiksi. Untuk mengidentifikasi butir-butir penting yang terdapat dalam buku non-fiksi, dapat menggunakan teknik membaca skimming. Teknik membaca skimming yaitu mata harus bergerak di baris-baris pertama yang mengandung ide pokok dari tiap-tiap paragraf. Kemudian, melompati dan berhenti di beberapa detail tertentu yang penting dan menunjang ide pokok. Ya, terima kasih Sela sudah membacakan materi selanjutnya. Membaca skimming merupakan suatu keterampilan membaca yang diatur secara sistematis untuk mendapatkan hasil yang efisien untuk berbagai tujuan, diantaranya untuk mengenal topik bacaan, mengetahui pendapat orang, mengetahui organisasi penulisan, penyegaran mengenai apa yang pernah dibaca, dan mendapatkan bagian penting yang diperlukan tanpa membaca seluruhnya. Di video kali ini saya akan mengidentifikasikan butir-butir penting dari buku yang telah saya pinjam kemarin di perpustakaan dengan tema Aneka Nasi Goreng. Buku ini diterbitkan oleh Erlangga pada tahun 2012 dan disusun oleh Mili Indra Supit. Nasi goreng, siapa sih yang tak kenal dengan masakan ini? Konon, Barack Obama, sang presiden Amerika itu juga penggemar nasi goreng. Nasi goreng memang merupakan hidangan populer, bahkan digemari sampai ke mancanegara seperti Belanda, Amerika, juga Jepang. Jadi, dari negeri mana sebenarnya nasi goreng berasal? Nasi goreng sebenarnya muncul dari kebiasaan dalam budaya Cina yang tidak suka menyantap makanan dingin dan juga tidak boleh membuang sisa makanan. Video yang barusan kalian perhatikan itu tentang apa coba? Buku non-fiksi. Menjelaskan mengenai buku non-fiksi, ya. Betul Isela ya. Jadi video yang barusan kalian tonton itu merupakan identifikasi butir-butir penting buku non-fiksi yang dijelaskan dalam bentuk video. Dapat menggunakan teknik membaca skimming. Yang bagaimana yang skimming itu? Yaitu membaca yang matanya harus bergerak dari baris ke baris. Silakan materi yang tadi sudah teman-teman kalian bacakan, silakan ditulis dulu di buku catatannya masing-masing. Ya, silakan. Ini dulu bagian ini.
Sudah selesai? Kalau kalian sudah menyelesaikan mencatat materi yang tadi sudah dibacakan oleh teman-teman, tugas kelompoknya, Ibu sudah menyiapkan buku non-fiksi atau buku pengayaan di meja tiap kelompok ya. Di situ sudah ada buku. Baca, kalian cari informasi penting, butir-butir penting buku pengayaan tersebut sesuai dengan judul bukunya. Baca dengan menggunakan teknik skimming. Ibu akan memberikan kalian LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nah, di sini dalam LKPD ada tanggal tugas, berarti kalian isi tanggal hari ini. Hari ini tanggal 12 Juni tahun 2023. Ini ada kolom untuk mengidentifikasi butir-butir penting buku revisi. Jadi hasil bacaan dan hasil diskusi yang tadi silakan dituliskan di kolom di dalam LKPD. Saya berikan LKPD. Nanti di akhir harus mempresentasikan hasil belajar kalian. Dan kita akan menggunakan Google Slide untuk media presentasi. Linknya akan dikirim ke grup. Ibu sudah mengirimkan link untuk kalian mengisi Google Slide untuk nanti dipresentasikan di depan. Untuk presentasi nanti. Mengisi slide presentasinya bisa. Regulasi kepegawaian. Sudah selesai? Sudah. Slide untuk presentasinya sudah siap? Sudah. Ada yang sudah. Sekarang kelompok mana yang mau duluan ke depan untuk presentasi? Ayo, yang siap presentasi duluan ke depan. Kelompok satu, ya boleh. Boleh, silakan perwakilan kelompoknya boleh ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil dari kelompok 1 mengenai butir-butir penting himpunan diksi yang berjudul otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Bagian bab 1 yang pertama yaitu ruang lingkup kehumasan. Deskripsi singkat dari
setiap bab. Yang pertama yaitu definisi humas atau hubungan masyarakat. Yang kedua yaitu macam-macam humas atau hubungan masyarakat. Di bab kedua ada regulasi bidang kehumasan. Deskripsi singkat dari bab 2 yaitu arti ketiga adalah halayak dalam humas, yang terdiri dari pengertian halayak, penetapan halayak, employer relation, media relation, communication, public affairs, dan government relation. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memahami surat setoran pajak atau SSP, memahami surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, memahami surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, memahami surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB, dan memahami surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Di bab 5 ada pembuatan SPT pajak penghasilan atau PPH menurut pasal 21, yaitu pajak penghasilan komponen dalam perhitungan pajak penghasilan atau PPH menurut pasal 21, perhitungan pajak penghasilan, tata cara penyelesaian surat permohonan pajak atau SPT, batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak atau SPT. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegawaian bagi ASN atau PNS. Bab 3 yaitu yang berisi sistem administrasi kepegawaian. Yang berisi 1. Sistem administrasi kepegawaian. Yang kedua, sistem kepegawaian negara. Yang ketiga, bentuk-bentuk sistem administrasi. Bab keempat, perencanaan kebutuhan pegawai, yang berisi memahami informasi pegawai. Yang kedua, perencanaan informasi. Yang ketiga, tujuan penetapan informasi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyaksikan hasil pembelajaran saya dari buku otomatisasi tata kelola penganggaran. Adapun butir-butir penting buku ini adalah berikut: 1. Ruang lingkup sarana dan prasarana kantor. Poin 1, definisi sarana dan prasarana kantor. Yang kedua, penggunaan sarana dan prasarana kantor. Yang ketiga, pengelolaan sarana dan prasarana kantor. Yang keempat, ruang lingkup sarana dan prasarana kantor. Bab kedua ada regulasi sarana dan prasarana kantor. Adapun poin 1 yaitu arti regulasi. Yang kedua, perencanaan sarana dan prasarana kantor. Yang ketiga, pengorganisasian sarana dan prasarana kantor. Yang keempat, pengadaan prasarana dan sarana kantor. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Federa. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab berisi produk kreatif dan kewirausahaan, otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Di sini terdapat 8 bab. Saya akan menjelaskan satu babnya. Yang pertama, sikap dan kewirausahaan. Ada 5 poin: pengertian wirausaha, sikap dan perilaku wirausaha, motivasi dan partisipasi dan perilaku kerja dalam wirausaha, keberhasilan dan kegagalan dalam wirausaha, dan manfaat kewirausahaan. Bab 2 berisi peluang usaha produk barang dan jasa, pengertian peluang usaha, unsur-unsur peluang usaha, sumber-sumber peluang usaha, pemanfaatan peluang usaha secara kreatif dan inovatif, resiko usaha, masalah dan solusi usaha. Bab ketiga adalah ada hak atas kekayaan intelektual, sejarah hak atas kekayaan intelektual, pengertian hak atas kekayaan intelektual, prinsip-prinsip hakim, sikap dan dasar hukum hak atas kekayaan intelektual. Hal-hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, penting hak atas kekayaan intelektual, pentingnya pelindungan hukum bagi hakim dalam pembangunan sektor industri. Bab keempat adalah pembuatan desain produk atau jasa perkantoran. Antara lain adalah pengertian desain produk perkantoran, tahapan dan prototype atau desain produk perkantoran, desain pembuatan stok map, hal yang diperhatikan
dalam membuat desain produk. Bab 5 dalam proses kerja pembuatan prototipe produk dan barang dan jasa. Produk kerja pembuatan prototipe, faktor-faktor yang mempengaruhi alur kerja dan proses kerja pembuatan, prosedur pengawasan untuk produk, jenis pengawasan produk, pemikiran masalah mutu dan statistik, dan juga alat kendali mutu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mencukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Kelompok pertama sudah menjelaskan tentang apa isi bukunya. Mengenai ruang lingkup kehumasan. Ruang lingkup kehumasan. Ruang lingkup kehumasan ada apa saja? Yang pertama ada definisi humas dan macam-macam humas. Ada definisi humas dan macam-macam humas. Tadi kelompok dua apa saja yang tadi sudah dipresentasikan dari hasil membaca mengidentifikasi buku non-fiksinya? Kelompok 3 tadi apa saja yang sudah dihasilkan dari diskusi mengenai identifikasi butir-butir penting? Sistem bukti kepegawaian. Kemudian apa lagi? Perencanaan kepegawaian. Kelompok 4 Tentang konsep dasar perpajakan. konsep dasar perpajakan. Apa yang dijelaskan dalam konsep dasar perpajakan? Kemudian kelompok 5 apa tadi yang sudah dipresentasikan ke depan? Mengenai apa isi bukunya? Kewirausahaan, produk kreatif dan kewirausahaan. Isinya menjelaskan apa saja? Produk kreatif dan kewirausahaan. Sekarang perilaku berwirausaha. Ya. Tadi kita sudah belajar mengidentifikasi butir-butir penting yang ada pada buku pengayaan, buku paket, buku pelajaran yang sudah dibagikan sebelumnya. Dan kalian sudah mempresentasikannya di depan hasil dari pengamatan dan diskusi kelompok. Oleh karena itu kita simpulkan apa yang dimaksud dengan tadi identifikasi butir-butir penting itu. Mengumpulkan data-data penting dari sebuah buku yang dibaca, yaitu kesimpulannya. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Dengan tadi cara membaca dengan teknik skimming. Dengan teknik skimming. Itu kesimpulan untuk membaca. Karena tadi sudah kita simpulkan hasil belajarnya, sekarang Ibu akan memberikan kalian tes akhir. Ibu akan berikan lagi link tes akhir di grup. Silakan handphonenya dibuka kembali, lihat kembali. Link yang terakhir itu adalah link tes akhir. Silakan diisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam tes akhir tersebut.
Sudah selesai mengerjakan tes akhirnya? Sudah. Bagaimana belajar hari ini? Menyenangkan tidak? Kita semua sudah belajar untuk tadi. Ke depan itu apa? Disebut apa? Presentasi dengan menggunakan PowerPoint atau Google Slide ya. Nah, Google Slide itu merupakan penerapan dari teknologi ya. Sekarang kan sudah zaman teknologi, sudah maju. Kita bisa menggunakan PowerPoint berupa Google Slide atau slide presentasi dari Google untuk presentasi di depan. Selain itu, apalagi yang bisa didapat dari kuliah hari ini? Bisa tahu cara mengidentifikasi butir-butir penting buku non fiksi. Pada pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana langkah-langkah menyusun laporan butir-butir penting buku non fiksi. Hari ini kita tahu caranya mencari butir-butir penting buku non fiksi, dan minggu depan kita akan mempelajari cara menyusun laporannya untuk dilaporkan hasil dari tadi mengidentifikasi. Pada pembelajaran hari ini dicukupkan sekian ya. LKPD-nya silakan dikumpulkan kembali ke ibu beserta buku pengayaan atau non fiksi yang ada di meja. Terima kasih untuk hari ini. Silakan buku catatannya dimasukkan kembali ke dalam tas. Nah, sebelum menutup pelajaran, Kak ini silakan untuk memimpin doa. Siap gerak untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa dicukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya.